Kecelakaan lalu lintas beruntun terjadi di ruas Jalan Nasional Paguyangan Bumi Ayu, tepatnya di flyover Kretek, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Insiden diduga karena truk alami remblong mengakibatkan 8 orang luka-luka, 1 diantaranya alami luka serius. Kecelakaan bermula saat truk pengangkut bahan benang melaju dari arah Paguyangan menuju Bumi Ayu. Saat melintasi flyover, truk diduga alami gangguan pada sistem pengereman sehingga supir hilang kendali. Truk kemudian menghantam bagian belakang truk bermuatan tisu lainnya yang melaju di depannya. Kerasnya benturan membuat truk yang ditabrak terdorong hingga menabrak 3 sepeda motor yang berada di jalur yang sama dan setelahnya terjun ke bawah flyover. Sementara truk yang menabrak terhenti dalam posisi tersangkut di bibir jembatan. Setelah tabrakan terjadi, kedua truk sama-sama kehilangan kendali. Melaju dari arah selatan menuju ke arah utara, yaitu tepatnya di flyover termasuk Paguyangan, Kecamatan Paguyangan. Diduga akibat kendala fungsi rem sehingga KBM truk tersebut menabrak KBM truk yang ada di depan. Kemudian setelah terjadi tabrakan dari belakang tersebut, KBM truk yang di depan tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya sehingga membanting setir ke arah kiri, kemudian jatuh di bawah flyover sehingga menimpa ada beberapa sepeda motor yang tertimpa truk yang di depan tersebut. Sejumlah personil unit Gakum Satlantas Polres Brebes dan Polsek Paguyangan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, mengevakuasi korban dan kendaraan serta mencegah kemacetan lebih panjang. Wanita ini tewas tertimpa Videotron Jumbo saat melintas dengan sepeda motor di perempatan Cigasong, Kota Majalengka. Warga di Garmanah, Banjaran berusia 18 tahun tewas di lokasi berdirinya Videotron. Evakuasi korban dan sepeda motor oleh petugas gabungan berlangsung dramatis setelah korban tertimpa Videotron dengan tinggi 18, lebar 8 meter. Robohnya Videotron yang baru 1 tahun berdiri karena tidak kuat menahan terjangan angin kencang. Yang saya evakuasi itu korban tertimpa di kepala dan kemungkinan patah di leher serta di pinggul. Korban telah dimakamkan keluarga, sementara penyelidikan robohnya Videotron masih dilakukan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Jeni Johadi, iNews melaporkan. Makin besar, habis total. Kayaknya rumah ini yang bahaya deh, rumah Nadia Residen. Kobaran api menghanguskan sebuah bangunan semi permanen yang dijadikan tempat usaha produksi mebel di Kampung Pedurenan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sini bantu. Info kebakaran di Fortuner nih. Banyaknya material yang mudah terbakar serta hembusan angin yang kencang membuat api dengan cepat melahap bangunan tanpa tersisa. Nah, ini udah merembet kemana-mana. Waduh, sayang banget mebelnya. Kebakaran diduga akibat pembakaran sampah yang lupa dimatikan pemiliknya hingga merambat ke serbuk kayu dan membakar seluruh bangunan. Untuk tidak membakar sampah di area sekitar rumah, karena dengan cuaca yang ekstrim bisa mengakibatkan perambatan, apalagi ketika bakar sampah ditinggal. Karena kejadian beberapa hari ini diakibatkan oleh pembakaran sampah. Setelah 2 jam api akhirnya padam dengan 6 unit mobil pemadam dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi. Tidak ada korban jiwa, kerugian masih dalam pendataan petugas dan kasusnya ditangani Polsek Jati Asih dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat disantroni maling. Bukan uang ataupun barang elektronik, pencuri justru menggasak belangko buku nikah sebanyak 177 paket yang tersimpan di sebuah laci di ruang kepala kantor. Selain mengambil dokumen penting, pelaku juga merusak pintu samping kiri kantor serta membobol laci tempat penyimpanan belangko. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku diduga masuk melalui pintu samping kantor dengan cara mencongkel. Kasus tersebut pertama kali diketahui oleh petugas kebersihan kantor yang menemukan kantor tak terkunci. Kayaknya kan panik tuh ya,
langsung masuk, lihat komputer masih utuh. Makanya saya nelpon sama Pak Ajis nih, atasan saya nelpon. Nah, kata Pak Ajisnya, cek ruangan yang lain, ruangan lain udah aman, kata saya tuh. Terus saya suruh buka ruang Pak Kepala, ya saya buka, barang lihat di situ lacinya udah kebuka, nggak ada buku nikah. Kasus pencurian masih dalam penyelidikan Polres Cirebon Kota. Kamera pengawas merekam seorang pedagang nasi kuning menjadi korban tabrak lari di Jalan Raya Narogong, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa nahas itu terjadi saat korban hendak berjualan nasi kuning di kawasan Kelapa Nunggal. Korban yang sedang mendorong gerobak tiba-tiba ditabrak oleh seorang pria pengendara sepeda motor dari arah belakang. Akibat benturan keras, gerobak hancur dan seluruh dagangan tumpah berantakan di jalan. Bukannya berhenti dan memberikan pertolongan, pengendara sepeda motor justru kabur meninggalkan korban di lokasi kejadian. Dan memang benar adanya tabrak lari di situ, dan alhamdulillahnya kita mendapatkan CCTV untuk kejadian tersebut. Untuk korbannya sendiri atas nama Satria Febrian, umur 16 tahun, dan posisinya pada saat ini dia masih belum berjualan, namun untuk gerobaknya sudah diperbaiki dari bantuan hamba-hamba Allah. Saat ini kasus tabrak lari masih ditangani unit Gakum Satlantas Polres Bogor dan memburu pelaku yang melarikan diri. Dua sepeda motor milik warga raib di Kondol Maling di Rawalumbu, Bekasi. Pelaku menggasak sepeda motor milik seorang wanita yang terparkir di depan rumah kontrakan. Tidak puas dengan satu sepeda motor, pelaku kembali menggasak sepeda motor penghuni rumah kontrakan lainnya. Meski sudah terkunci ganda, pelaku merusak kunci dengan cairan kimia, kemudian kabur ke arah Jalan Raya Narogong. Itu saya lihat baru satu orang. Satu tapi nggak orang. tahu kalau yang di depan nunggu ada berapa orang sih, saya belum tahu. Tapi kemungkinan ada juga berdua Ada, ya. Kemungkinan ada. Mungkin di sini. Bang, kalau ciri-ciri, abang tahu nggak ciri-ciri pelakunya gitu? Belum tahu. Ah, Cuman lagi ada temen yang lagi nyari juga posisi-posisi muka-mukanya. Sama ciri. Pasca kejadian dan berbekal bukti rekaman kamera CCTV, korban lapor ke polisi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.